Kasus lainnya, Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Amar Zoni terkait kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba secara daring. Sidang dilakukan secara daring sebab terdakwa berada di Lapas Nusa Kambangan. Amar Zoni dan 5 terdakwa yang berada di Lapas Nusa Kambangan hadir secara online dalam sidang perdana Kamis kemarin. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terkait kasus narkotika yang melibatkan 6 warga binaan saat menjalani tahanan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Soal online, kuasa hukum Amar Zoni keberatan karena tidak bisa berkomunikasi aktif. Kuasa hukum meminta agar sidang berikutnya dilakukan secara luring atau offline. Permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat dengan persidangan, dan komunikasi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan di Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Ibu angkat Amar Zoni, Haryati, dan kekasih Amar hadir dalam persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Usai mengikuti sidang, orang tua angkat Amar Zoni berharap majelis hakim memutuskan agar Amar Zoni menjalani rehabilitasi narkotika. Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemanusiaan asal keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan. Karena ini adalah penyalahgunaan narkotika, tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Amar keluar langsung direhab. Aktor Amar Zoni sudah berkali-kali tersandung kasus narkoba. Kini Amar menjadi penghuni lapas super maksimum security di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar dinilai berisiko karena mampu menjadi pemasok narkoba di dalam lapas. Dalam kasus terakhir, Kejari Jakarta Pusat mengungkap Amar berjualan narkotika jenis sabu dan ganja sintetis saat menjalani hukuman di Rutan Salemba. Kasubdit Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan Amar Zoni merupakan warga binaan pemasyarakatan yang tergolong berisiko tinggi atau high risk. Amar juga melakukan pelanggaran berat sehingga ditempatkan di lapas dengan pengamanan super maksimum. Masuk ke lapas super maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Dokter yang memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas. Ditemukannya narkoba saat berada di Lapas Salemba menjadi kasus narkotika keempat bagi aktor Amar Zoni. Amar Zoni pertama kali ditangkap di rumahnya pada 7 Juli 2017. Kala itu, polisi menyita ganja seberat 39,1 gram. Kasus ini berakhir dengan hukuman 1 tahun penjara dan rehabilitasi. Amar Zoni kembali ditangkap pada Maret 2023 dengan barang bukti sabu seberat 1 gram yang dikonsumsinya di rumah. Setelah dipenjara selama 7 bulan, ia pun bebas pada 4 Oktober 2023. Namun, di tahun yang sama, yakni kasus ketiga Amar Zoni, ia kembali diperiksa polisi di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Barang bukti yang disita antara lain sabu 4,6 gram dan ganja 1,3 gram. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Kebakaran pabrik pengolahan limbah B3 oli bekas di Karawang, Jawa Barat akhirnya berhasil dipadamkan Jumat pagi. Proses pendinginan pasca kebakaran dilakukan agar tidak ada kebakaran susulan. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 8 jam untuk bisa mengendalikan api yang membakar pabrik pengolahan limbah B3 oli bekas PT Dame Alam Sejahtera. 7 kendaraan pemadam kebakaran dan 3 kendaraan penyedot air dikerahkan. Sulitnya api padam disebabkan pabrik yang mayoritas berisi limbah B3 oli bekas serta banyaknya bahan kimia sehingga api sulit dipadamkan. Selain membakar pabrik pengolahan limbah, kebakaran juga meluas ke permukiman warga, sebanyak 3 rumah warga ikut terbakar.
selanjutnya proses pendinginan. Berapa lama proses pemadaman? Proses dari awal tadi sampai sekarang itu hampir 7 jam. Tapi alhamdulillah teman semangat akan pulang sebelum api padam. Mas, di dalam ada korban gitu? Sementara belum ada info, Pak. Sebelumnya, saudara, warga Karawang, Jawa Barat dikejutkan dengan terbakarnya pabrik pengolahan limbah B3 termasuk bahan oli bekas pada Kamis malam. Kencangnya hembusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran pabrik yang terjadi sejak pukul 10 malam tadi. Pemadam kebakaran berjibaku penanganan kebakaran di PT Dame Alam Sejahtera di Tunggak Jati, Karawang Barat, Karawang. Ini kronologis awalnya gimana kemudian? Kalau kronologi awalnya kita tidak tahu persis karena laporan informasi yang masuk sudah terjadi kebakaran, gitu Pak. Sudah terjadi kebakaran? Ya. Ini apa sih, tempat apa Pak? Ini adalah PT Dame Alam Sejahtera, kalau nggak salah limbah oli. Saudara, lebih lengkap kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, selamat siang. Jadi situasi di sana saat ini seperti apa? Ini dan juga saudara, situasi saat ini di lokasi terbakarnya pabrik pengolahan limbah B3 oli bekas, saat ini sudah teratasi. Kobaran api yang menyala sejak pukul 10 kemarin hari Kamis malam hingga tadi pagi baru bisa dikendalikan atau dipadamkan dengan 7 kendaraan pemadam kebakaran serta sejumlah kendaraan bantuan untuk bisa mengoptimalkan upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Vidi dan juga saudara, meski kondisi api sudah padam, namun kondisi sekitar pabrik ini masih ada beberapa imbas atau dampak yang disebabkan oleh kebakaran tersebut. Beberapa di antaranya adalah kondisi sekitar pemukiman warga yang berada di lokasi pabrik ini, kondisinya tercemar oleh ceceran oli bekas atau limbah P3 yang saat ini oleh pihak perusahaan tengah dilakukan upaya-upaya pembersihan. Dan ini harus segera mungkin dilakukan, pasalnya limbah P3 ini cukup berbahaya apabila tidak secepatnya dilakukan pembersihan. Dan saat ini saya harus melaporkan menggunakan masker karena kondisi hangat dari oli atau limbah P3 tersebut, dan ini dilakukan agar kemudian kami yang melaporkan di sini tidak terdampak akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi gudang limbah P3 yang terjadi sejak tadi malam hingga saat ini. Berdasarkan yang kami terima dari petugas pemadam kebakaran, pabrik yang terbakar, ada beberapa rumah yang ikut terbakar akibat dari besarnya kobaran api yang ditimbulkan oleh oli yang tercecer dan sebar hingga beberapa kali terdengar ledakan dari pabrik ini. Dan saat ini upaya-upaya penanggulangan sudah dilakukan oleh pihak pabrik maupun pihak BPBD serta Damsar Kabupaten Karawang. Terjun untuk melakukan pengobatan atau pengecekan terhadap sejumlah warga yang mengalami sesak napas dan dampak lainnya, kemudian bisa ditindaklanjuti warga atau petugas lain yang terdampak obat dari kebakaran ini dan bisa sehat selamat hingga semuanya tuntas selesai dan tidak ada lagi sisa kebakaran. Namun berdasarkan pantauan kami saat ini masih ada hembusan asap pekat putih yang masih terus terjadi, dan ini terus dilakukan upaya pemadaman dengan cara pendinginan yang dilakukan oleh pihak petugas pemadam kebakaran agar kemudian upaya-upaya ini bisa menuntaskan kebakaran yang terjadi di PT Dame Alam Sejahtera ini. Baik Adi, jadi ada berapa warga atau lingkungan mana saja di sana yang bisa terdampak oleh adanya limbah berbahaya ini? Berdasarkan pantauan kami, hanya ada di sekitar kanan kiri berdirinya pabrik ini. Mereka saat ini melakukan pengungsian atau pindah sementara dari lokasi tempat mereka tinggal. Pasalnya kondisi pemukiman mereka masih tercemar limbah B3, sehingga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka warga sementara ini mengungsi ke tempat yang lebih aman.
ada beberapa warga juga yang mengalami sesak begitu. Namun demikian sudah ditangani baik oleh pihak medis yang ikut terjun ke lokasi dalam penanganan kebakaran pabrik limbah B3 atau oli bekas di wilayah Desa Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat ini. Vidi. Baik, Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat melaporkan masih dengan menggunakan masker karena dampak dari kebakaran limbah B3 oli bekas ini mengganggu kesehatan begitu. Terima kasih Adi Wahadi untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali, tetap waspada.